Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Chandra dari Prodi D3 Teknik Informatika, jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Bengkalis. Saya akan mempresentasikan perancangan aplikasi pendeteksian dan penghitungan kendaraan ke Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis menggunakan OpenCV. Baik, pertama-tama saya menjelaskan pendahuluannya, yaitu kondisi saat ini untuk menghitung kendaraan yang masuk ke Roro dapat dilakukan dengan menghitung langsung secara manual di kapal Roro dan mencatatnya pada sebuah dokumen yang telah disiapkan. Untuk menghitung kendaraan ini dilakukan oleh petugas Roro sendiri, yang mana ada beberapa petugas yang khusus untuk menghitung kendaraan yang masuk ke Roro. Dan perhitungan ini dilakukan setiap Roro, sehingga dapat diketahui bahwa Roro tersebut dimasuki oleh berapa kendaraan. Data tersebut diserahkan kepada Syah Bandar untuk data harian kendaraan yang masuk ke kapal Roro. Selanjutnya adalah permasalahan. Permasalahan pada hal ini adalah petugas sulit menghitung ketika jumlah kendaraan meningkat secara drastis saat hari libur. Hal ini karena jumlah kendaraan yang sudah melebihi dari yang sanggup ditampung oleh Roro Bengkalis dan seberang. Ini menyulitkan petugas karena jumlahnya sangat banyak dan petugas terkadang tidak melakukan perhitungan kendaraan yang masuk ke Roro. Oleh karena itu, saya melakukan pemecahan masalah dari masalah tersebut, yaitu pertama, menggunakan komputer dan kamera untuk melihat kondisi Roro dan menghitung kendaraan secara otomatis. Di sini saya menggunakan kamera, yaitu menggunakan video. Jadi pada tugas akhir ini saya menggunakan video sebagai data uji dan pengujiannya. Dan video ini menjadi simulasi pada tugas akhir ini. Kedua, menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan menghitung objek pada gambar. Kecerdasan buatan di sini saya menggunakan bantuan OpenCV dan YOLO untuk mendeteksi objek dan menghitung objek pada gambar. OpenCV merupakan library yang ada pada Python, karena di sini saya menggunakan bahasa Python untuk membuat tugas akhirnya. Itu bertugas untuk pengolahan dan ekstraksi gambar atau video. Jadi OpenCV bertugas untuk mengekstrak frame by frame pada video. Kemudian YOLO versi 3 adalah algoritma pendeteksian dan pelabelan objek pada gambar menggunakan neural network. Jadi di sini saya menggunakan bantuan YOLO untuk mendeteksi objek. Cara kerja dari aplikasi ini adalah, pertama, video dari kendaraan yang masuk ke Roro yang telah kami siapkan, yang telah direkam pada lokasi Roro, itu dimasukkan ke dalam video. Setelah dimasukkan video, dengan proses OpenCV membaca video per frame. Artinya diproses per frame atau per gambar, seperti itu. Dan setiap frame diproses menggunakan YOLO untuk diekstrak ke dalam neural network dan menghasilkan beberapa jenis objek yang terdeteksi pada gambar. Selanjutnya, dengan menggunakan proses OpenCV, melakukan bounding box atau memberikan kotak pada gambar, di mana kotak tersebut mengindikasikan jenis objek dan lokasi objek pada gambar. Dan juga pada proses aplikasi ini juga menghitung apakah setiap objek tersebut berada di dalam ROI atau tidak. ROI adalah region of interest, yang mana ketika objek tersebut melewati area ROI, maka
objek tersebut bisa dikatakan terhitung seperti itu. Lalu menampilkan data perhitungannya, perhitungan kendaraan yang masuk ke RORO di tampilan aplikasi. Dan proses ini dilanjutkan ke frame selanjutnya dan di looping sampai frame tersebut habis. Hasil dari tugas akhir ini adalah seperti ini, yang merupakan aplikasi desktop memiliki beberapa fitur atau beberapa tombol. Yang pertama, choose video atau foto, yaitu tombol untuk memasukkan foto atau video. Nah, kemudian pada tombol run, di sini saya menggunakan run untuk menjalankan neural network mendeteksi gambar, mendeteksi objek pada gambar. Selanjutnya setting ROI yang saya sebutkan sebelumnya adalah setting region of interest. Dan di sini lokasi gambar atau video yang akan tampil. Lalu ini adalah contoh aplikasi ketika dimasukkan sebuah gambar, lalu menjalankan run dan melabeli setiap objek yang terdeteksi. Di sini ada beberapa objek, yaitu person dan motorbike. Di bagian sini menampilkan informasi motorbike atau sepeda motor ada berapa, yaitu ada 7 dan orang ada 9. Penghitungan ini tidak akurat 100% karena memiliki nilai error seperti itu. Dan di bawah sudut kiri adalah kecepatan mendeteksi sebuah gambar. Dan pada gambar ini aplikasi membutuhkan waktu 2,2 detik. Soalnya pada kasus video, Anda perlu men-setting ROI sehingga ketika objek melewati ROI maka akan masuk ke bagian informasi objek yang terhitung. Contoh di sini ada yang sudah terhitung, ada orangnya 2 dan sepeda motornya 25 yang sudah melewati ROI. Dan objek yang terdeteksi ini di sini di sebelah kiri adalah kotak-kotak yang terdeteksi. Ketika objek-objek ini melewati ROI, maka kotak itu akan berubah menjadi biru. Artinya objek tersebut terhitung. Dan informasi di sini merupakan informasi objek di dalam frame atau di tampilan ini, yaitu orangnya 1 dan sepeda motornya 2. Dan ini adalah informasi frame keberapa pada video yang sedang dideteksi. Jadi ini adalah frame ke-447. Baik, saya akan contohkan satu video atau hasil rekaman pada aplikasi yang sudah mendeteksi objek pada sebuah video. Dapat dilihat di sini ada beberapa objek sepeda motor yang terdeteksi dan di sini juga. Dan ini adalah area ROI, yang mana apabila objek melewati ini dia akan terhitung sebagai objek yang terhitung. Di sini objek yang terhitung ada orang 1 dan sepeda motornya 9. Dan ketika saya jalankan, ini adalah objek selanjutnya, objek sepeda motor yang masuk area ROI dan terhitung yang sebelumnya adalah 9 dan menjadi 10 karena sudah memasuki ROI. Dan ini adalah objek selanjutnya yang memasuki ROI dan jumlah objek yang terhitung menjadi 11. Proses ini berlangsung cukup lama karena proses ini membutuhkan
kalkulasi atau algoritma yang cukup berat, sehingga pada video ini diproses sangat lambat. Maka disarankan untuk menjalankan program ini pada spesifikasi komputer yang cukup tinggi. Pada hasil pengujian, saya menguji pada dua video, yaitu pertama video dengan dominasi mobil, yaitu beberapa objek yang terhitung adalah truk, mobil, dan sepeda motor. Dihitung hasil akhir pada aplikasi ini, sistem mendeteksi 2 truk, 5 mobil, dan 1 sepeda motor, sedangkan dihitung secara manual, yaitu nilai aktualnya adalah 2 truk, 4 mobil, dan 1 sepeda motor. Jadi di sini ada kesalahan hitung pada mobil, yaitu mobilnya yang seharusnya 4, tapi terhitung oleh sistem ada 5. Dan video kedua, yaitu sepeda motor, yang didominasi sepeda motor, oleh sistem terhitung ada 33 dan dihitung secara manual atau nilai aktualnya adalah 33. Jadi di sini nilai errornya adalah 0. Kesimpulan dari tugas akhir ini adalah menggunakan bahasa Python dan OpenCV dapat membuat sistem pengolahan citra menggunakan computer vision dengan mudah dan waktu pengembangan yang cepat. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menggunakan rekaman video, sistem dapat mendeteksi dan menghitung kendaraan yang masuk ke Kapororo dari video simulasi yang cukup baik. Juga memiliki kesalahan hitung yang rendah. Dapat dikatakan bahwa sistem ini secara konsep bisa menggantikan manusia untuk menghitung kendaraan yang masuk ke Roro secara manual dengan catatan menggunakan komputer yang spesifikasi tinggi. Algoritma YOLO sebagai pre-trained model pendeteksi objek pada gambar dapat mendeteksi objek dengan akurat, tetapi menjalankan algoritma ini butuh laptop atau komputer biasa, membutuhkan waktu 2-3 detik untuk mendeteksi objek pada foto atau gambar, pada sebuah foto atau gambar. Pada laptop dengan spesifikasi prosesor AMD Ryzen 3 yang saya gunakan, untuk memproses video berdurasi 48 detik dengan 12 frame per detik, membutuhkan waktu proses hingga 6 menit. Ini sama dengan 6,5 kali lebih lama pada durasi video aslinya. Artinya, pada komputer biasa ini tidak bisa dijalankan secara real time. Kemudian pada tugas akhir ini saya perpaduan algoritma deteksi objek dan tracking system dapat mempercepat proses deteksi objek pada video data uji. Hal ini saya gunakan untuk mengurangi durasi pendeteksian objek. Sistem ini dapat mendeteksi objek kendaraan seperti sepeda motor, mobil, dan truk dengan baik. Selain ketiga jenis tersebut, algoritma YOLO memiliki 80 jenis objek lainnya yang bisa dideteksi. Saran. Untuk tugas akhir ini saya memberikan saran apabila ada pengembangan selanjutnya, yaitu pertama sumber daya komputer yang mumpuni. Untuk menjalankan algoritma neural network yang cukup kompleks, yang mana ini terdapat pada model neural network YOLO, maka diperlukan sumber daya komputer yang mumpuni agar dapat berjalan dengan baik. Disarankan menggunakan VGA NVIDIA Titan X atau lebih tinggi, sesuai dengan alat yang digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh Joseph Stratmon dalam pengujian akurasi YOLO. Kedua, optimasi algoritma. Dibutuhkan algoritma yang lebih baik agar proses yang terjadi di dalam komputer dapat berjalan dengan cepat dan lebih baik. 3. Disarankan untuk mengimplementasi OpenCV dan algoritma YOLO pada kamera secara langsung, agar dapat mendeteksi objek secara real time. Dan poin 3 ini bisa dilaksanakan apabila poin-poin sebelumnya sudah diatasi. 4. Pengambilan gambar menggunakan kamera disarankan dari udara atau aerial view
agar seluruh kendaraan masuk ke dalam gambar dan tidak terjadi tumpukan kendaraan di dalam gambar. Baik, sekian yang dapat saya tampilkan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.